Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kita dikasih sekaligus disayang Allah. Apa yang Allah kasih menjadikan hati kita tenang, orang lain jadi senang, dan Allah makin sayang. Allah yang Maha Baik kembali menghimpunkan kita di tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi bersama orang-orang baik di bulan yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi baik, bukan karena tempatnya, bukan karena bulannya, bukan karena sistemnya, bukan karena ajakannya, tapi kita benar-benar baik hanya karena Allah yang Maha Baik. Kalau baik karena bulannya, bulan ini akan segera berlalu. Kalau baik karena tempatnya, ada banyak tempat yang boleh jadi kurang begitu baik. Kalau baik karena ajakannya saja, ada banyak ajakan yang kurang baik. Mudah-mudahan kita menjadi baik hanya karena Allah yang Maha Baik, yang pasti membalas sekecil apapun kebaikan yang dilakukan. Satu kebaikan yang dilakukan lalu tidak ada orang yang menyaksikan seluruh alam jagat raya semesta, tapi Allah yang Maha Baik sempurna melihat dan malaikat sempurna mencatat, dan pasti kembali kebaikannya kepada pelakunya. Saya setuju dengan beberapa ustaz, katanya kalau tausiah menjelang sholat tarawih itu gak boleh lama-lama. Setuju? Ya demikian, karena sudah setuju semua, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Baru mulai. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika panjang usia, Ramadan ini akan datang setiap tahunnya. Ayatnya sama, Al-Baqarah 183 membentang sampai 187. Hadisnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyrihi ila sab'i mi'ati dhifin illa saum as-saumu li wa ana ajzi bi. Sumu wa atiru li ru'yati, dan seterusnya. Ayatnya sama, gak akan pernah ganti sampai hari kiamat. Hadisnya juga sama. Lalu yang beda apanya? Yang beda itu satu, kualitas ibadah puasanya dan lain sebagainya. Yang kedua, pelaku peserta puasanya. Satu hari menjelang Ramadan, ada ibu-ibu tetangga di tempat tinggal saya di Ciputat. Setengah jam 2 kurang seperempat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar tanggal 13, 2 hari menjelang 2 hari Ramadan bagi yang saumnya di tanggal 12, Habib Hasan bin Ja'far As-Sigaf wafat setelah menunaikan salat duha. Itu yang kita tahu. Jadi yang berbeda pasti satu kualitasnya, yang kedua jumlah peserta puasanya. Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang kemarin. Ramadan tahun yang akan datang usia kita belum tentu panjang, maka tidak ada pilihan. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang terbaik. Setuju? Dan Indonesia, Masya Allah, dalam keadaan aman, damai, sejahtera, Masya Allah. Andai pun hujan beberapa hari ini dari awal Ramadan sampai dengan hari ini, Indonesia masih hujan air. Di Palestina hujan rudal, hujan air mata. Melaksanakan sholat tarawih dalam keadaan di samping kiri kanan puing-puing bangunan yang sudah runtuh di bom. Ada seorang mujahid, makannya kurma dibagi 2. Sebelah untuk hari ini dan sebelah lagi untuk besok. Masya Allah. Jadi kalau laki-laki hujan sedikit rintik-rintik lalu dia gagal pergi ke masjid, menurut saya sih sangat terlalu gitu.
Kemarin ada buka bersama dari salah satu BUMN di sini. Masya Allah, itu paket takjilnya lengkap, paket makannya Masya Allah luar biasa. Lalu saya berpikir, jika kita berpikir dibandingkan dengan saudara kita di Palestina, dengan saudara kita yang sedang ada musibah banjir dan seterusnya, harusnya sangat malu. Betul? Jadi kalau kondisi aman, damai, sejahtera, di mana makanan melimpah, harusnya membuat kita semua lebih semangat dari yang biasa dilakukan. Yang biasa hari ini duhanya 2 rakaat, maka Ramadan gaspol 12 rakaat. Setuju? Kayaknya enggak, banyak yang enggak setuju. Ini kan baru rencana ya. Tahajudnya 11 rakaat, sholat berjamaah sebelum Ramadan, sendirian di rumah, Ramadan diperbaiki, berjamaah di masjid, dipaksain. Kenapa? Belum tentu sampai lebaran, belum tentu usia kita sampai ujung, betul gak? Mudah-mudahan saya mengingatkan diri saya dan mengajak ayah bunda, ibu bapak, abang kakak semua, bukan gaspol di awal, lalu lemah di tengah, tumbang di ujung. Kita pengennya gaspol di awal, tangguh di tengah, menang sampai ujung. Setuju? Tahlil. Semangat boleh, tapi harus tetap konsentrasi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini Allah menyiapkan menu hidangan amal soleh yang banyak pilihan, dengan fasilitas pahala yang luar biasa. Semua amal anak Adam dilipat gandakan, ila saum 10 sampai 700, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa dan aku yang langsung membalasnya. Jadi kita tidak tahu sebesar apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kualitas puasanya dari yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara menu hidangan puasa itu adalah yang ini nggak boleh lewat ya, kurma. Sabda Nabi kan, berbukalah dengan yang manis. Di Indonesia ada tambahannya, berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Nah, itu tambahannya. Kurma itu kudu rajin mengaji. Para ulama kalau datang Ramadan majelisnya tutup. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali khatam, luar biasa. Jadi Ramadan ini sebagai tanda syukur Indonesia sedang aman, makanan melimpah, sehat walafiat. Saya sih mengajak 5 juz sehari, setuju? Angkat tangan. Berat. Ini kan juga baru rencana ya. Iya. Paling tidak ya, kan tahun-tahun sebelumnya tuh 1 juz itu sudah biasa ya. Mudah-mudahan Ramadan ini anti mainstream, minimal 3 juz khatam 1 bulan. Setuju? Setuju aja lah. Ya, biar cepat beres. Ya. Harus ada yang berubah. Duhanya gaspol 12 rakaat, tidak ketinggalan salat berjamaah di masjid, diupayakan, diniatkan. Hujan sedikit, datang ke masjid. Kan subuh hujan rintik-rintik dari jam 2. Wah, itu memang perjuangan bagi laki-lakinya. Untuk para calon umi, penting diketahui bahwa perjuangan laki-laki itu salat berjamaah ke masjid, air terjun jeram Niagara, Amerika, Kanada, Kutub Utara, Mount Everest, Fujiyama, didatangi, tapi masjid di pinggir rumah sering gagal, betul Pak? Padahal itu masjid tidak pernah pindah alamatnya. Terutama subuh bagi laki-laki, apalagi udah hujan rintik-rintik, apalagi sudah sahur kenyang, Masya Allah. Itu perjuangan antara selimut dan sajadah. Selimut sajadah. Yang menang mana? Yang menang sajadah. Tapi sajadah tidak pakai selimut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipatkan jadi 10. La aqulu alif lamun harfun walakin lamun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alamnya 1 huruf, alifnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang normal dibalik 10, berapa bismillah jumlah hurufnya?
19 sampai cepat selesai ya. Apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, waktu itu saya nggak hadir ya, karena nggak diajak. Iya. Dia mengatakan, "Syekh, seberapa sering saya harus baca Quran?" Saya ini menjawab, "Sesering engkau ingin bahagia." Sesering engkau ingin bahagia. Kullu syai'in mumilun ilal Quran. Segala sesuatu ada bosannya. Tapi Al-Quran, siapa yang sampai hari ini sudah ada yang pernah merasakan bosan baca kulhu? Trio kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ada yang bosan? Enggak ada. Apapun bacaan selain Quran ada bosannya. Kecuali Al-Quran. Masya Allah. Dan perumpamaan Al-Quran dibandingkan dengan bacaan yang lain seperti perumpamaan Allah dengan makhluknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, sebelum Ramadan kita sering gagal baca Quran, kita sering gagal berjamaah ke masjid, kita sering gagal beramal soleh yang lain. Kenapa? Karena kita ada satu oknum yang bisa kita salahkan. Siapa? Syaitanur rajim laknatullah alaih. Saya gagal baca Quran, saya gagal sholat berjamaah. Kenapa? Ada oknum yang bisa disalahkan. Di kami hitamkan, setan. Sekarang setannya dibelenggu. Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang Ramadan, surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi kalau Ramadan saja kita sering masih gagal beribadah, beramal saleh, lalu maksiat, lalu kita mau nyalahin siapa lagi? Betul? Setannya dibelenggu. Kita mau nyalahin siapa lagi? Saya khawatir jangan-jangan kita sedang pelan-pelan menggantikan peran-peran setan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin setan selama Ramadan ini sedang memantau. Nih kira-kira selesai Ramadan ini siapa nih yang nggak perlu saya goda lagi? Karena dia sudah autopilot, sudah otomatis. Sampai setan, ini karya saya ya. Sampai setan geleng-geleng, gue aja begitu banget katanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di bulan Ramadan itu cenderung orang mudah berbuat baik? Musim soleh, TV, platform sosial media, PS4 cebok, Instagram, Twitter, dan seterusnya, stack video yang biasa main Canva, disiapkan itunya template-nya terkait Ramadan, acara-acara TV, radio masih ada nggak sih? Semuanya soleh bicara tentang Ramadan, soleh mendadak semuanya, sampai warteg berhijab. Kan suka ada penutup gitu ya. Jadi kalau dibikin sinetron itu bagus judulnya, ketika warteg berhijab. Bayangkan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, jadi tidak boleh lama-lama. Buah mangga dibagi 4, semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9, semoga bisa diamalkan. Buah mangga dibagi 30, tentu banyak yang gak kebagian. Jadi cantik namanya ruqyah, jika sudah sah boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.